Saat ini lagi familiar terkait dengan jersey apa Indonesia ya. Itu ada apa sih dengan jersey timnas saat ini gitu? Ini yang edisi saat ini ya. Iya, iya. Bagus nggak? Bagus nggak? Kalau menurut saya sih jangan bilang suka atau tidak suka. Kita lebih ke membandingkan antara jersey sekarang dengan sama yang sebelumnya. Nah, itu gitu masuk ya. akal. Kalau misalkan jersey yang sekarang dengan sebelumnya jelas beda. Lebih ke yang sebelumnya. Kalau menurut saya ya. Iya. Kalau yang sebelumnya itu warnanya kan hitam dengan merah. Iya. Kalau merah itu kan memang Garuda ya. Identik lah. Identik lah, karena memang timnas Indonesia dari dulu merah. Terus yang kedua hitam. Dari dulu kita belum pernah nih jersey warna hitam. Baru kemarin nih, ya kan jersey Indonesia tuh warna hitam. Wih, mantap ya. Gagah. Itu luar biasa. GPS juga punya baju warnanya hitam. Mana Pak bajunya? Ada GPS apa Palestina, terus ada yang Futsalio. Di mana Pak? Tuh, kayaknya tuh di situ deh Pak. Tapi sini nggak ada ya Pak. Waktu itu kita sempet cantolin di sini. Itu juga GPS punya warna hitam, salah satu bentuk yang dibilang Bang Nepi itu lebih gagal, lebih manis ya Bang? Iya betul. Karena hitam itu elegan, natural ya kan, natural, elegan. Pokoknya dilihatnya luar biasa dah. Sama kayak Bang Nepi juga pakai baju hitam, tapi hitam. Makin ganteng, makin manis, makin tampan. Hitam, baju hitam, muka putih. Ketika kita main tandang nih di kandang sendiri, otomatis kan kita pakai baju merah, ya kan? Semangatnya berapi-api dong, ya kan? Karena pendukungnya kan, ya kan? Nah, ketika kita main tandang, walaupun kita pakai nggak ada supporter yang banyak gitu kan, tapi kalau pakai baju hitam kayak ngerasanya menyala gitu Bang. Iya, gila. Ada menyala Bang tuh. Iya gitu. Pakai api lah. Menyala Bang tuh. Nah, gitu. Dan memang apa ya, ini menjadi sebuah polemik juga, tapi memang kita nggak bisa bohong ya. Kalau namanya The Timnas tuh semua kalangan tuh masuk. Betul, karena kecintaan Indonesia, kecintaan sepak bola Indonesia tuh benar-benar menyeluruh. Makanya saya bilang sepak bola itu bukan hanya membuat orang-orang tuh bisa jadi saudara tapi menyeluruh Pak. Menyatukan semuanya gitu kalau sepak bola itu. Makanya kalau anak muda zaman sekarang nih, yang jauh dari sepak bola kayaknya kurang gimana gitu menurut saya. Tapi kalau misalkan anak muda yang benar-benar sekarang tahu yang namanya sepak bola, tahu yang namanya arti menyatukan, arti persahabatan gitu kan, arti saudara, itu menurut saya good job. Jadi poin itu timnas menyatukan semua kalangan. Jadi nggak ada yang namanya ini gue pendukung Persib, gue pendukung Persija gitu. Gue Persebaya enggak. Semua satu gitu. Jadi satu Indonesia. Karena dari desain dan warna itu dengan celananya itu pas menurut saya. Terus atmosfernya itu ketika dia pakai merah dan hitam itu nggak ada yang beda. Saya saat ini bermain di Latinos ya, diajak di main Latinos nih. Latinos itu di mana? Klub apa tuh dia? Di Latinos itu perumahan Latinos yang ada semacam kompleknya. Komplek. Liga Australia bukan? Bukan Pak, bukan. Dia lebih ke mana ya? Lebih ke Amerika kayaknya. Amerika. Itu karena pemain hitam Pak. Hitam. Di sana. Tapi lokasinya di mana? Lokasinya di Persera. Persera lu tahu Persera di samping stasiun Rawabuntu. Ada yang tahu stasiun Rawabuntu itu di mana? Stasiun Rawabuntu tahu lah Persera di mana ya kan. Nah, itu pemainnya hitam Pak, karena security. Bukan Amerika asli, security ya. Tapi saya bikin jersey itu bukan Lionel Messi. Namanya siapa? Saya Leo. Banyak banget nama panggilannya Pak. Kayak menurut saya Leo itu singkatan aja Pak. Apa tuh singkatannya? Kalau Lionel, aslinya kan Lionel ya. Kalau di sana saya Leo. Kalau ikut orang nih, saya kalau diajak orang pasti nama jersey-nya Leo. Kalau ikut GPS Lionel. Mantap. Jadi kalau misalnya tengah jalan kalian kita namanya Leo nih manusianya. Timnas Indonesia saat ini tuh sedang melakukan kayak persiapan di Dubai ya? Qatar ya. Nah itu gimana pandangan Bang Epi mengenai hal itu? Piala Asia ya? Piala Asia 2026. Ya kalau menurut saya sih usia berapa? U23. Sintayong tuh lebih memahami. Lebih memahami karakter pemain, dia tahu persiapan apa yang harus dilakukan karena dia bukan sekedar pelatih yang
cuma ini pengalaman, dia pun pengalamannya lebih jauh. Jadi persiapan matangnya dia udah tahu. Kalau menurut saya sih, kalau untuk PSSI sekarang mungkin dia tegak lurus, Pak. Iya. Di samping dia ada unsurnya politik juga. Iya. Tapi biar bagaimanapun liga yang utama sama dia diutamakan. Jadi ya kayak misalkan nih Piala Asia yang menuntun Indonesia akan masuk di Piala Dunia tahun depan misalkan gitu. Nah itu lebih diutamakan. Walaupun dari sisi semuanya belum sempurna. Karena kan setahu saya kan dulu awalnya gini, ketika PSSI masuk, si Erick Thohir masuk, bahwasannya ada bahasa liganya dulu dibenerin. Betul. Kan gitu kan? Iya. Liganya dulu dibenerin, stadionnya dulu standarin ya kan gitu kan sesuai FIFA gitu kan. Barulah ya kan penilaian dari pemain-pemain itu kan gitu. Dirawatlah pemainnya atau apalah diracik-racik biar jago gitu kan. Jadilah ya. Nah, gitu kan. Nah, itu untuk sekarang mungkin ini tertunda, yang 2 poin itu tertunda antara memperbaiki standarnya stadion sesuai FIFA sama memperbaiki liganya itu sekarang sedang tertunda. Dia lebih fokus ke Piala Asia ini yang udah ada di depan gitu. Kalau misalkan dia mau ngebenahin dari awal, mungkin di ujungnya dia takut nggak fokus, Pak. Iya. Karena kan tahu sendiri kita, kenapa yang 1-2 ini masih belum. Kita lihatlah kemarin kan di Liga 2 keributan pasti selalu ada. Karena stadion ada yang masih banjir, ada yang masih nggak standar gitu kan masih ada gitu. Jadi kita lihat dari hari-hariannya aja gitu loh. Memang posisinya itu keputusan PSSI itu emang agak dilema ya. Satu mau lebih sini, satu lagi ke sini gitu kan. Iya. Tapi memang apapun keputusan yang diambil sama PSSI itu saat ini Bang Ipin berarti gimana? Apakah udah lebih baik kah ataukah memang seperti apa? Kalau untuk lebih baik sih, kalau untuk menilai dari yang ke belakang ya jelas lebih baik dari sekarang ya. Karena dari sisi pemain pun kita tahu naturalisasi saat ini lebih banyak. Betul. Artinya PSSI itu nggak main-main gitu. Jadi anggaplah PSSI itu sekarang ini lebih fokus memperbaiki sepak bola Indonesia gitu. Kalau seandainya dulu kan paling naturalisasi 2 atau 4 paling banyak kan. Kalau sekarang kan dari back aja udah ketahuan kan 4, dari tengah aja ketahuan 2 gitu kan. Itu udah kelihatan tuh pakai pintu. Dari striker itu hampir satu tim itu naturalisasi kan gitu kan logikanya. Tapi memang kalau kita lihat sisi lainnya juga kan ada asumsi juga dari pengamat sepak bola ya yang saya kutip tuh bahwasannya ketika emang banyak pemain naturalisasi itu akan seperti menyingkirkan pemain lokal. Nah itu bagaimana melihat pandangan itu Bang Ipi? Pemain lokal? Iya. Balik lagi ke disiplinnya mereka sih Pak. Pelatih manapun, mau itu pelatihnya pemain luar, mau itu pelatihnya Indonesia dari tanah air, kalau dia nggak disiplin, dia lebih mementingkan pemain-pemain yang disiplin. Gitu. Dia nggak memikirkan lu tanah air gua nih, orang tanah air gua, lu naturalisasi, memang dia kelahiran tanah air gitu. Dia nggak mementingkan hal itu. Intinya siapa yang disiplin di sini, dia yang akan ditunjuk. Jadi kayak lebih sisi bagaimana kesiapan pemain lokal gitu ya gitu. Bersaing dengan gimana caranya dia bersaing, gimana caranya dia disiplin gitu. Karena menurut saya disiplin itu utama Bang itu. Diutamakan disiplin itu. Pelatih luar negeri pun itu disiplin diutamakan. Kita misalkan nih besok ada main, misalkan jam 7 tidur. Iya. Jam 7 lewat sedikit ada yang keluar, itu udah backlist Bang. Udah pasti duduk di bangku cadangan gitu. Saking disiplinnya. Iya, saking disiplinnya. Berarti kalau kayak gitu dilihat poinnya itu adalah disiplin itu memang menjadi salah satu poin penting. Poin penting. Dari segi banyak aspek gitu ya. Entah itu disiplin waktu. Entah itu disiplin pola makan dan segala macam lah ya. Makanya kalau dilihat itu ya lebih ke sebagai atlet yang memang mesti bisa menjaga hal itu ya. Iya betul. Karena
Gini Bang Kevin, disiplin itu bukan hanya terjadi di lapangan, terjadi di pemain sepak bola, di kerjaan pun kita harus disiplin, ya kan? Dimanapun kita harus disiplin gitu. Karena balik lagi nanti ke diri kita Bang Kevin, dirinya masing-masing gitu. Nih kita penutup ya Bang Epi, apa yang Bang Epi harapkan untuk timnas Indonesia ke depan? Ya kalau saya sih mengharapkan timnas Indonesia benar-benar tegak lurus, mendengarkan apa kata instruksi pelatih, bekerja keras. Poin terpentingnya ya masuk di Piala Dunia. Itu iya. Karena yang diharapkan kecintaannya pemain-pemain sepak bola itu ya timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Nah itu yang kita inginkan semuanya. Ya. Oke, teman-teman, itu kita tadi sedang diskusi dengan salah satu pemain Liga Kampung atau kita kenal dengan Tarkam ya, di mana Tangsel ya Bang Epi ya. Tangsel. Semoga dengan diskusi ini ada manfaat yang bisa diambil, dan jangan lupa di follow akun media sosial GPS Tangsel. Semoga bermanfaat. Sekian dari kita. Tetap semangat. Salam satu hati. Ya. Jangan lupa dukung terus akun YouTube GPS Tangsel. Semoga bermanfaat.